Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setiap helaan nafas yang kita hirup semakin memperkuat ikatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta. Tidak lupa sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Saudara-saudaraku, menjadi orang kaya adalah impian setiap orang di saat menjalani hidup. Dengan menjadi orang kaya, kebanyakan orang akan menganggap dirinya akan bahagia. Sebab dengan menjadi orang kaya atau berharta, apa yang diinginkan bisa diadakan. Berbeda dengan orang kaya, orang yang tidak mampu akan sulit mewujudkan apa yang diinginkan. Namun, apakah dengan menjadi kaya kita benar-benar bahagia? Hidup dengan tidak banyak memiliki harta, apa benar akan sulit? Nabi pernah satu kali berkomentar, "Aku ini tidak khawatir, tidak kaget dengan umatku yang menjadi kaya, karena kaya itu biasa." Jadi, kekayaan itu dianggap biasa, sehingga orang beriman yang kaya itu tidak usah terlalu bangga. Jangan pamer ini itu, karena itu dianggap biasa oleh Nabi. Yang aku khawatirkan itu ketika umatku tidak mampu mengelola kekayaannya. Jadi, kaya itu biasa, saking biasanya yang belum beriman pun bisa kaya, saking biasanya. Itu aset yang tak ternilai, kekayaan yang luar biasa. Makanya, kalau mau kerja keras, tingkatkan ilmunya. Tapi, kekhawatiran Nabi ketika seorang beriman, untuk pengelolaan itulah kemudian dia tidak mampu mengelola kekayaannya dengan baik. Itulah yang disenangi orang-orang dulu untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika dia mampu mendekat kepada Allah, Allah akan bimbing, karena itulah harta dititipkan kepada orang beriman. Sebanyak apapun itu akan bermanfaat bagi orang lain. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hukum pamer kekayaan dijelaskan dalam surat At-Takasur. Allah berfirman, "Alhaakumut takasur," perbuatan kalian yang sering pamer tentang kemewahan itu, tentang memperbanyak harta, itu melalaikan kalian dari esensi kehidupan dunia untuk mencari bekal pulang sebelum kalian menghadapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatta zurtumul maqabir. Ini kejadian yang membuat kalian lalai, tidak sadar, sampai-sampai kalian wafat dan mengunjungi kuburan kalian sendiri. Sampai kalian masuk ke liang lahat kalian sendiri. Kalian menghitung berapa banyak warga kalian di alam kubur, lantas kalian pamerkan, dan kalian tidak sadar bahwa kalian pun akan masuk ke kubur yang kalian hitung-hitung itu. Kalla saufa ta'lamun. Sekali-sekali jangan pernah kalian lakukan yang seperti itu, karena suatu saat kalian akan menyadari bahwa itu semua keliru. Summa kalla saufa ta'lamun. Kemudian ditegaskan kembali, jangan pernah lakukan kegiatan itu lagi, karena kalian akan menyadari bahwa semua itu keliru. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin hambanya tidak memperlombakan hingga menampilkan kekayaan dan kemewahan seolah mereka adalah orang yang paling hebat. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberikan informasi kepada setiap generasi dalam setiap masa yang berbeda bahwa seluruh nikmat yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
sebaiknya adalah bekal ibadah yang akan dibawa pulang dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku, kekayaan di dunia seringkali dianggap sebagai simbol kesuksesan dan prestasi. Namun sesungguhnya hanyalah bersifat sementara. Meskipun harta dan kekayaan dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan hidup, semuanya akan ditinggalkan ketika seseorang meninggal dunia. Bahwa kekayaan di dunia tidak memiliki nilai abadi dan tidak dapat dibawa ke akhirat. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaya di dunia jangan bangga dulu karena selesai meninggal, kekayaan itu sudah selesai hilang. Kehidupan di dunia ini bersifat sementara, sedangkan kehidupan akhirat adalah kekal dan abadi. Jadi, kekayaan dunia tidak akan memiliki nilai akhirat, hidupnya sementara, kalau di akhirat abadi sifatnya, dan tidak ada yang meninggal lagi. Ini menggarisbawahi pentingnya memahami bahwa semua harta benda yang dimiliki tidak akan dibawa saat seseorang meninggal dunia. Tidak perlu khawatir jika seseorang merasa miskin di dunia. Kalau kalian misalkan fakir di akhirat, fakir terus, kalau kita kaya di dunia dan disebut miskin dunia, tidak usah khawatir. Dalam status dunia tidak akan berpengaruh pada status akhirat. Kalau sudah meninggal, statusnya sama almarhum, tempatnya sama, kembali ke tanah, dan tidak ada yang dibawa. Tidak ada satupun benda material seperti rumah, kendaraan, atau bahkan handphone yang akan diikut sertakan dalam proses penguburan. Saudara-saudaraku, harta janganlah untuk dipamerkan, jangan diperlombakan, bukan hanya ditampilkan saja karena itu pernah terjadi di zaman jahiliyah. Karena sangat tidak diharapkan, apalagi jika ada seorang muslim yang menampilkan harta kekayaannya lantas dibandingkan dengan orang lain, dibalas oleh orang lain, ditampilkan juga, saling menghadirkan kemewahan, seakan-akan ingin menghadirkan kesan bahwa dalam hidup ini yang paling kaya, ini yang paling hebat, dan ini yang paling berharga. Karena segala kekayaan dan kemewahan dunia yang dimiliki seseorang tidak akan abadi dan hanya titipan yang akan gugur usai meninggal kelak. Saking sayangnya Allah kepada kita, diturunkan surat At-Takasur untuk mengingatkan bahwa semua harta benda itu bukan ukuran kemuliaan, kehebatan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun titipan yang akan dipertanggungjawabkan. Semua itu akan hanyut, hilang ditinggalkan saat masuk ke dalam kubur. Saudara-saudaraku, sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, tentunya saya mohon maaf. Segala kebaikan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesalahan datang dari saya pribadi selaku manusia biasa. Ilmu itu lebih baik daripada harta, karena harta itu harus kamu jaga, sementara ilmu akan menjagamu. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron.